Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Maya Ikelbiantari meskipun secara daring, belum tatap muka, tapi kita harus selalu menjaga semangat kita untuk belajar. Semoga hari ini yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Masih ingat ya, Pancagatra itu terdiri dari apa saja? Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Subbab yang A, antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka, arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan negara serta pencapaian tujuan nasional. Berarti di sini ideologi itu mendasari politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang B, antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi, memberikan iklim kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan rasa keamanannya. Bisa dipahami ya yang saya sampaikan? Yang ke-C, antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Berarti, kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut. Mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan sosial budaya, serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan negara. Keadaan ekonomi yang stabil, maju, dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek yang lain. Jika suatu negara memiliki perekonomian yang kuat, maka negara tersebut dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan stabil. Yang keempat, antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana yang aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional, baik fisik, material, maupun mental spiritual. Yang terakhir, antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya. Dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil, maju, dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkokoh dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi di sini jelas ya, bahwa setiap gatra itu memiliki keterkaitan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Subbab yang terakhir tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi atau berpedoman pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, menerima aspirasi dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, penerapan wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diterapkan ke dalam segenap bagian sosial yang berlaku di masyarakat di dalam kebinekaan, serta menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, pemahaman, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang ketujuh, untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan
mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Misalnya, yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan berpandangan luas sebagai intelektual atau manusia yang terdidik. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang terakhir, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah contoh-contoh peranan siswa dalam mendukung penerapan wawasan Nusantara. Di antara kalian, apakah sudah menerapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan? Seharusnya sudah, karena kalian adalah bagian dari bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.